Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Ade dan Bu Lili selaku dosen pengampu Ekonomi Publik Islam, izinkan kami dari kelompok 1 memaparkan buku chapter yang berjudul Representasi Belanja Negara Zaman Rasulullah pada Zaman Reformasi di Indonesia yang beranggotakan Diana, Dinda, Jasmine, dan Juliana. Oke, akan saya mulai dari pendahuluan. Yang pertama, yang saya ringkas dari pendahuluan tersebut, pada masa Rasulullah SAW, pengelolaan keuangan negara berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin, serta pembangunan sosial dan ekonomi. Nah, sistem zakat, sedekah, dan infak ini menjadi pilar utama dalam pengumpulan dan distribusi dana, dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Nah, di era reformasi Indonesia, prinsip-prinsip ekonomi Islam diaplikasikan dalam pengelolaan keuangan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi serta mendukung kesejahteraan rakyat melalui kebijakan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Nah, reformasi ini juga memperkenalkan desentralisasi fiskal, e-budgeting, dan penguatan lembaga pengawas untuk memastikan penggunaan dana publik yang efisien dan mengurangi korupsi. Oke, bisa dilanjut selanjutnya. Selanjutnya adalah untuk bab pembahasan. Di sini kami membahas tentang belanja negara pada zaman Rasulullah. Mungkin boleh di next slide. Nah, sebenarnya untuk belanja negara zaman Rasulullah itu poinnya mirip seperti APBN ya, kayak kebijakan fiskal anggaran yang juga ada di Indonesia. Cuma mungkin yang membedakan antara zaman Rasulullah sama di era reformasi saat ini, kalau di zaman Rasulullah itu konsepnya itu lebih kayak ke kekayaan negara yang dikumpulkan itu semuanya harus dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Jadi pada zaman Rasulullah itu sistem belanja negaranya memang menganut sistem anggaran belanja yang berimbang. Jadi ketika pemasukan itu masuk, itu pun harus dikeluarkan semuanya. Jadi balance atau berimbang. Dan belanja pemerintah pada masa Rasulullah itu digunakan untuk hal-hal pokok seperti biaya pertahanan negara, penyaluran zakat, untuk mereka yang berhak menerimanya, terus juga ada pembayaran gaji pegawai masa pemerintah pada masa Khalifah Rasulullah, terus juga pembayaran utang negara, serta bantuan untuk musafir. Mungkin boleh di next slide. Nah, ini untuk zaman Rasulullah itu sendiri, pengeluarannya dibagi atas 2 ya, ada pengeluaran primer dan pengeluaran sekunder. Primer itu lebih kayak untuk biaya pertahanan, zakat, gaji, upah, pembayaran utang, bantuan musafir yang sudah disebutin tadi. Nah, tapi kalau misalnya sekunder itu lebih untuk biasanya yang kurang urgent seperti hiburan untuk para para delegasi keagamaan, terus juga untuk para utusan suku dan negara, terus juga ada hibah atau hadiah, dan juga pembayaran denda, utang, tunjangan, pengeluaran rumah tangga Rasulullah juga itu termasuk dalam pengeluaran sekunder, terus juga ada persediaan darurat. Mungkin boleh dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu terkait prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan publik. Nah, udah jelaskan ya bahwa Islam itu sangat menekankan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Nah, maka dari itu dalam pengelolaan keuangan publik itu diperlukan prinsip-prinsip. Nah, salah satu ada 3 prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik. Yang pertama yaitu keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya. Nah, keadilan ini tuh sangat amat penting ya, karena biar manfaatnya itu merata dan dirasakan oleh seluruh rakyat di negara tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua, transparansi dan kejujuran dalam bertransaksi. Nah, hal ini tuh mampu membantu menghindari resiko finansial yang tidak perlu dan menciptakan keberlanjutan finansial jangka panjang. Terus yang selanjutnya, yang ketiga ialah keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Nah, individu Islam
dilahirkan di dunia itu tujuannya menjadi khalifah atau penjaga bumi. Nah, maka dari itu dampak keputusan ekonomi pun harus berdampak terhadap lingkungan untuk keberlanjutan lingkungan. Nah, sehingga uh, prinsip ini tuh tercermin gimana tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini tentang belanja negara di era reformasi Indonesia. Nah, era reformasi Indonesia itu dimulai pada akhir 1990-an, memperkenalkan perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan publik, terutama melalui desentralisasi fiskal yang memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah daerah. Langkah ini memungkinkan alokasi anggaran yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Meski menghadapi tantangan dalam kapasitas manajemen keuangan di tingkat daerah, nah reformasi juga menekankan peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem e-budgeting seperti BPK dan KPK untuk mengawasi penggunaan anggaran negara. Nah, belanja negara difokuskan pada sektor-sektor yang penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meski masih dihadapkan pada masalah birokrasi dan korupsi yang memerlukan solusi yang lebih lanjut. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah di sini kami juga membahas sedikit implementasi dari kebijakan fiskal pada zaman Rasulullah ke fiskal APBN Indonesia. Ini kita pakai contoh tahun anggaran 2021. Kenapa kita pakai anggarannya tahun 2021? Karena kan di tahun-tahun itu kan lagi pandemi ya. Jadi untuk mengetahui nih sebenarnya seberapa efektif sih kebijakan anggaran yang dilakuin pemerintah pada saat itu untuk menanggulangi COVID serta dampaknya seperti apa gitu. Dan dengan melihat acuan urgensinya pada kebijakan fiskal pada zaman Rasulullah. Nah, sebelum ke sana mungkin masih di slide sebelumnya. Jadi kebijakan fiskal itu sendiri kan memang menempati posisi yang paling penting dalam menanggulangi kemiskinan suatu negara. Di sini kami pengen mencoba menganalisis dan ternyata ketika realisasi alokasi pengelolaan negara di tahun 2021 yang mencapai 1.954 triliun rupiah itu tuh berhasil menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia hingga tahun 2021 khususnya pada bulan September. Artinya upaya yang dilakukan pemerintah ini untuk mengurangi kemiskinan pada saat COVID memang cukup optimal melalui program-program sosial dan ekonomi. Mungkin boleh di next slide. Nah, kan kalau misalnya di zaman Rasulullah pengeluaran negara itu memang difokuskan untuk kemaslahatan umat meskipun sudah diterapkan pada masa pemerintahan Rasulullah, tapi sebenarnya belum ada nih pengeluaran yang lebih rincinya tuh untuk apa aja karena memang zaman dulu pencatatan keuangannya kan belum sedetail saat ini. Nah, tapi kami menilai ternyata ada beberapa irisan nih antara pengeluaran negara pada zaman Rasulullah dengan kebijakan pengeluaran APBN yang diterapin Indonesia. Tiga hal tersebut adalah APBN kita memang difokuskan untuk pengeluaran rakyat melalui bansos, terus juga ada gaji pegawai juga, terus juga ada pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur dan pengeluaran negara untuk hibah. Nah, sebenarnya kan tiga hal tersebut sudah diimplementasikan ya di zaman Rasulullah dan ternyata masih dipakai hingga saat ini dan masih relevan. Ini boleh dilanjutkan dengan Dinda. Oke, selanjutnya itu tadi Jasmine telah menyinggung terkait ini ya, apa kaitannya kebijakan fiskal dalam mengentaskan kemiskinan. Nah, selanjutnya ada poin tersendiri yang terkait efektivitas kebijakan fiskal Indonesia dalam memberantas kemiskinan. Nah,
Kalau kita lihat dari keberhasilan dan dari realisasi APBN, itu bisa dikatakan sangat berpengaruh ya pada tingkat kemiskinan di Indonesia. Nah, hal ini sebagaimana data yang didapat dalam BPS atau Badan Pusat Statistik itu jumlah penduduk miskin yang sebelumnya 27,5 juta pada September 2020 turun menjadi 26,5 juta pada September 2021. Nah, keberhasilan penurunan angka kemiskinan ini didukung karena anggaran untuk perlindungan sosial ditingkatkan dalam APBN sebesar 13%, serta pelayanan umum 26,90% dari pengeluaran pusat. Nah, hal ini tuh diungkapkan oleh Menteri Keuangan sendiri. Terus selanjutnya ada beberapa penelitian yang dilakukan. Itu ada penelitian yang dilakukan oleh Azam dan kawan-kawan pada tahun 2024. Dikatakan bahwa kebijakan fiskal, khususnya peningkatan alokasi dana desa, itu secara efektif dapat mengurangi kemiskinan. Nah, jadi program-program seperti pemberdayaan dana desa itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan, yang dimana dalam pengelolaannya program-program pemberdayaan dana desa ini melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan dana desa sehingga implementasi dari dana desa tersebut dapat tercapai. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada perbandingan dan analisis belanja negara pada zaman Rasulullah dengan belanja negara zaman reformasi di Indonesia. Jadi pada tatanan kebijakan APBN, instrumen yang diperhatikan selain pajak yang diberlakukan oleh negara sebagai income untuk pemerintah itu sendiri juga diperlukan pengeluaran atau alokasi pemerintah yang dilakukan setiapnya. Nah, agenda utama di era reformasi untuk mempercepat pembangunan daerah adalah otonomi daerah dengan demokratisasi ekonomi. Tema sentral dan kebijakan pembangunan dalam era reformasi adalah mendepankan paradigma pembangunan manusia yang menempatkan rakyat sebagai pelaku dan pembangunan dan menempatkan ekonomi daerah sebagai wahana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Boleh di next? Ya. Nah, dari penjelasan itu bisa diambil kesimpulan bahwasannya pada zaman masa Rasulullah pengeluaran negara tidaklah sekompleks pemerintahan di zaman Khalifah ataupun pemerintahan saat ini, tetapi permasalahan yang ada secara historis tidaklah banyak jauh berbeda. Dari hasil studi komparatif yang yang sebelumnya sudah dijelaskan adalah menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dalam sistem alokasi negara, yaitu persamaannya terletak pada pengelolaan keuangan negara di kedua era tersebut menekankan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan. Artinya, alokasi belanja negara diupayakan untuk menjangkau seluruh rakyat dan memberikan manfaat yang merata. Dan perbedaannya pada zaman Rasulullah, sistem keuangan negara didasarkan pada syariat Islam dengan sumber pendapatan utama berdasarkan dari zakat, jizyah, kholus, dan pajak. Di sisi lain, pada masa reformasi, sistem keuangan negara di Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila dengan sumber pendapatan utama berasal dari pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun zaman jauh berubah dan berbeda, tapi permasalahan yang dihadapi dulu dan sekarang tidaklah jauh berbeda, yaitu permasalahan untuk pembangunan dan memerangi dalam mengatasi kemiskinan. Nah, dari penjelasan jurnal yang tadi pendahuluan isi, nah dapat diambil kesimpulan bahwasannya terdapat persamaan dan perbedaan belanja negara pada zaman masa reformasi di Indonesia dengan pengeluaran pemerintahan pada zaman Rasulullah, yaitu terletak dari lembaga pengelolaan zaman Rasulullah, penerimaan negara menjadi satu dikumpulkan menjadi Baitul Mal yang kemudian akan dialokasikan berbagai lingkup mulai dari penyebaran Islam, pembayaran utang, dan kesejahteraan umat. Sedangkan pada zaman reformasi di Indonesia, lembaga pengelolaan sumber
penerimaan terbagi menjadi beberapa lembaga yang fungsinya ditunjukkan sebagai tujuan dari lembaga tersebut. Adapun alokasi sumber penerimaan negara ditunjuk untuk berbagai kepentingan mulai dari pembangunan infrastruktur dan konektivitas, penyediaan layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan keamanan negara. Adapun saran yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam belanja negara di Indonesia yaitu pada masa reformasi ialah tetaplah menerapkan keadilan, akuntabilitas, dan transparansi dalam belanja negara di Indonesia. Pemerintah juga harus memastikan anggaran digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang maksimal dengan meminimalisir pemborosan dan kebocoran. Serta alokasi anggaran negara harus difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup rakyat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan jaringan pengaman sosial. Serta dalam penggunaannya, belanja negara juga perlu mengalokasikan anggaran untuk mendukung pembangunan usaha kecil dan menengah atau bisa disebut UMKM dan sektor informal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Oke, mungkin itu saja penyampaian artikel dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.